Hai, selamat pagi anak-anak kelas 4. Hari ini kita akan belajar tema 8. Kita sudah masuk ke subtema 2 ya. Kita akan membahas pembelajaran 1 sampai 3. Persiapkan diri kalian sebelum mulai belajar. Persiapkan juga buku dan alat tulis. Silakan berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran hari ini. Kalau sudah, langsung saja kita mulai pembelajaran tematik hari ini. Setiap daerah di Indonesia memiliki cerita legenda. Berikut ini berbagai cerita legenda di daerah Indonesia. Ya, di sini sudah tulis nama-nama legendanya ya. Yang pertama ada Sangkuriang. Kalian pernah membaca atau mendengar, atau mungkin kalian sudah baca tapi kalian lupa dengan legenda yang berjudul Sangkuriang. Ya, legenda ini berasal dari daerah Jawa Barat. Yang kedua, Danau Toba. Nah, kalau ini kalian pasti sudah sangat familiar ya. Ya, Danau Toba ini legenda yang berasal dari daerah Sumatera Utara. Malin Kundang, kalian juga pasti langsung ingat. Legenda Malin Kundang bercerita tentang seorang anak yang tidak mengakui ibunya. Legenda ini berasal dari daerah Sumatera Barat. Si Pitung. Si Pitung adalah legenda yang berasal dari daerah Jakarta. Tangkuban Perahu dari Jawa Barat dan Toro Jonggrang dari Jawa Tengah. Tahukah kamu, gerakan menarik dan mendorong dapat mengubah keadaan suatu benda? Perhatikan gambar di samping. Kita lihat di situ ada seorang perempuan menarik koper ya. Koper yang semula diam akan bergerak sejauh gerak menarik orang yang membawanya. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa gaya dapat mengubah gerak suatu benda. Gerak adalah perpindahan suatu benda dari kedudukan semula. Jadi kalau kita menarik koper, tentu saja koper tersebut akan bergerak dan berpindah kemanapun kita pergi ya, selama kita membawanya. Pada gambar di samping terdapat gaya mendorong, yaitu seorang ibu yang sedang berjalan-jalan sambil mendorong kereta bayi. Kereta bayi semula diam menjadi bergerak karena adanya gaya dorong. Yang bergerak itu kereta bayi, dan gaya dorong ini terjadi karena seorang ibu mendorong kereta bayi. Jadi kereta bayi itu bergerak dan berpindah tempat karena ada gaya dorong. Dalam kegiatan sehari-hari, banyak contoh gaya yang menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Gaya mendorong dapat kita lihat saat kita menjumpai penjual bakso atau mie ayam yang masih menggunakan gerobak. Gerobak akan berpindah tempat saat dikenai gaya dorong. Kalian pasti pernah ya, atau seringlah melihat penjual bakso atau mie ayam dengan gerobak. Mereka akan mendorong gerobak jualan mereka dan berkeliling. Bagaimana saat bola tidak ditendang? Bola akan tetap diam selama tidak ada gaya yang mengenai. Saat bola ditendang, bola akan bergerak. Menendang bola berarti memberikan gaya dorong pada bola. Gaya dorong yang diberikan pada bola menghasilkan kecepatan gerak bola yang berbeda-beda. Ini jelas ya. Semakin besar gaya yang diberikan atau semakin kalian menendang bola dengan kuat, maka akan semakin cepat pula bola bergerak. Sedangkan semakin kecil gaya yang diberikan atau semakin lemah tendangan kalian, maka akan semakin lambat bola bergerak. Dengan gaya, sebuah benda diam bisa bergerak. Sebuah benda bergerak bisa jadi diam atau berhenti. Dengan gaya, arah benda bisa dibelokkan. Gerak benda bisa juga dipercepat. Dengan gaya, benda bisa berubah bentuk. Jadi, dapat disimpulkan, yang pertama, gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Dan gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Gerak suatu benda dipengaruhi beberapa faktor, yaitu yang pertama permukaan suatu benda. Jadi, benda itu kasar atau tidak itu akan mempengaruhi gaya yang dikenai juga ya.
Yang kedua, besar kecilnya gaya gesek. Yang ketiga, besar kecilnya gaya yang bekerja pada benda. Dan kemiringan permukaan benda. Sekarang kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Masih ingatkah kalian dengan kegiatan ekonomi? Ada berapa kegiatan ekonomi? Ya, kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama, produksi. Produksi memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari barang atau jasa yang dihasilkan. Berikut ini contoh kegiatan produksi. Yang pertama, pabrik pembuatan kain. Barangnya berupa kain. Yang kedua, perusahaan pembuatan roti. Barangnya roti. Dan pabrik tempe atau pabrik-pabrik lain yang menghasilkan suatu barang yang kemudian bisa dijual, mendatangkan uang dan keuntungan. Itu adalah kegiatan ekonomi produksi. Yang kedua yaitu distribusi. Distribusi memiliki tujuan untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen. Contoh distributor yaitu agen LPG, pedagang toko kelontong, kantin, dan koperasi. Contoh kegiatan distribusi yaitu pembelian dari produsen, pengangkutan dan pengiriman barang, pengemasan, dan penjualan ke pedagang pasar atau grosir. Yang terakhir atau pihak terakhir yaitu konsumsi, kegiatan konsumsi. Konsumsi memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam hidupnya. Contohnya membeli makanan, membeli pakaian, dan menggunakan sepatu. Kita lanjut ke pembelajaran seni budaya dan prakarya atau SBDP. Indonesia merupakan negara yang kaya akan seni budaya, khususnya seni tari. Setiap daerah memiliki jenis tarian dengan keunikannya tersendiri. Keunikan tari daerah terlihat dari unsur-unsur tari. Gerakan merupakan unsur utama dalam tari. Unsur lain dalam tari adalah busana, tata rias, iringan, dan properti atau perlengkapan tari. Keunikan tari daerah. Di sini Miss sudah merangkum beberapa keunikan tari dari daerah ya. Mari kita bahas secara singkat semuanya, satu persatu. Yang pertama, tari Sumatera. Tari Sumatera memiliki gerak ritmis dengan kostum yang tertutup. Hal ini karena pengaruh budaya Islam yang masih kuat dan berkembang di wilayah tersebut. Yang kedua, tari Betawi. Menggunakan warna yang mencolok, kostum, dan gerakan yang lincah. Tari Sunda. Tari daerah Sunda memiliki gerakan yang lincah dan menonjolkan gerakan pinggul yang terdapat pada tari putri. Selanjutnya, tari Jawa. Gerak dan kostum yang digunakan dalam tari tradisional Jawa penuh simbol dan makna. Gerakannya halus, lembut, pelan, tetapi semuanya penuh makna. Iringan yang digunakan yaitu seperangkat gamelan Jawa. Lanjut yaitu tari Bali. Gerakan dalam tarian Bali sangat ekspresif, terutama pada gerakan mata atau yang dinamakan sledet, dan gerakan jari tangan yang dinamakan jeliring. Selanjutnya tari Kalimantan. Iringan tari dari Kalimantan berupa instrumen dawai. Motif gerakannya berulang-ulang. Kostum tari banyak menggunakan hiasan bulu di kepala. Selanjutnya tari Sulawesi. Pada tari Sulawesi yang menonjol adalah kostumnya. Contohnya tari putri yang menggunakan kostum baju kurung dengan karakter tari yang lembut. Terakhir, tari Papua dan Maluku. Ciri tari Papua dan Maluku yang menonjol adalah alat musik yang digunakan sebagai pengiring tari yang bernama tifa. Masih ingat ya kalian? Tifa ini adalah alat musik khas Papua dan Maluku. Alat musik ini sekaligus berfungsi sebagai properti tari. Gerakan tarinya sederhana seperti loncatan dan hentakan kaki. Mengenal sandera tari Ramayana. Kalian juga bisa lihat di buku kalian
di buku paket tema 8 halaman 69. Sendera tari merupakan perpaduan antara seni drama dan seni tari. Sendera tari terbagi dalam beberapa babak atau adegan yang membawakan cerita dengan menggunakan gerak-gerak tari. Salah satu contohnya yaitu sendera tari Ramayana. Sendera tari Ramayana adalah sendera tari yang didasarkan pada epos Ramayana. Sendera tari ini menceritakan perjalanan Rama mencari Dewi Sinta yang diculik Raja Alengka Rahwana. Sendera tari Ramayana digelar di panggung terbuka Candi Prambanan setiap malam purnama. Pagelaran sendera tari Ramayana di Candi Prambanan merupakan ide Catikusumo sebagai balas budi terhadap rakyat Prambanan atas bantuannya terhadap tentara nasional di awal kemerdekaan Indonesia. Tari rakyat disebut juga tari tradisional. Tari tradisional merupakan tarian yang dikembangkan secara turun-temurun pada suatu daerah oleh masyarakat sekitar daerah tersebut. Tari tradisional dibagi menjadi 3, yaitu tari rakyat, tari klasik, dan tari kreasi baru. Mari kita bahas ini semua satu per satu. Yang pertama, tari rakyat. Tari rakyat adalah jenis tari tradisional yang lahir dari kebudayaan masyarakat lokal. Hidup dan berkembang sejak zaman dahulu serta turun-temurun sampai sekarang. Contohnya tari lengger, tari tayub, dan tari sinten. Gambar yang kalian lihat ini adalah tari lengger ya. Yang kedua yaitu tari klasik. Tari klasik adalah tari tradisional yang lahir di lingkungan keraton, hidup dan berkembang sejak zaman feodal, serta diturun-temurun di kalangan bangsawan. Contohnya tari Gatot Kaca, Bunda Baya, dan tari Srikandi Bisma. Gambar yang kalian lihat ini adalah contoh tari Gatot Kaca. Yang terakhir yaitu tari kreasi baru, adalah tari klasik yang diaransemen atau diubah dan dikembangkan sesuai perkembangan zaman, namun tetap mempertahankan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Contohnya tari merak, tari kupu-kupu, dan tari manipuri. Gambar yang kalian lihat ini adalah contoh tari merak. Oke, sekian pembahasan materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Catat materi yang penting untuk dicatat supaya kalian boleh lebih paham lagi ya tentang materi yang kita bahas hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. God bless you.